Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Fadila NPM 220331335 dari kelas 1J Manajemen Kelas Khusus ingin mempresentasikan materi yang berjudul piranti kohesi dan piranti koherensi. Kohesi adalah hubungan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Kohesi merupakan aspek formal dalam tata bahasa, terutama dalam organisasi sintaksis yang terdiri dari kalimat dalam rangka menghasilkan tuturan yang utuh. Maka dari itu, kohesi harus direalisasikan ke dalam 3 sistem bahasa, yaitu sistem semantis atau makna, sistem leksikogramatikal bentuk, gramatikal leksikal, morfologis, dan fonologis atau tulisan dan bunyi. Kohesi mengacu pada hubungan antar kalimat dalam wacana, baik dalam tataran gramatikal maupun dalam tataran leksikal. Sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Kohesi merujuk pada perpautan bentuk yang terdiri dari kohesi gramatikal atau grammatical cohesion dan kohesi leksikal atau lexical cohesion. Jenis kohesi. 1. Kohesi leksikal, memiliki hubungan antar unsur secara semantis dalam wacana. Kohesi leksikal merupakan pendukung keutuhan sebuah wacana selain kohesi gramatikal. Alat kohesi leksikal adalah sinonim, antonim, ekuivalensi, repetisi, dan kolokasi. Tujuan dari penggunaan alat kohesi tersebut adalah untuk mendapatkan efek intensitas makna, keindahan bahasa, dan kejelasan informasi. Kohesi leksikal dapat terjadi melalui pemilihan kata yang secara ketat dilakukan demi adanya hubungan bentuk atau makna di antara suatu kata dengan kata lain yang sudah digunakan sebelumnya. Yang kedua, kohesi gramatikal adalah hubungan kohesif yang dicapai dengan cara menggunakan bagian sistem gramatikal dan hubungan antar unsur. Alat kohesi gramatikal mencakup referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Pembentuk kohesi. 1. Penggunaan hubungan berbagai unsur yang menyatakan pertentangan dengan menggunakan kata penghubung tetapi atau namun. Kohesif dengan memakai kata penghubung walaupun atau semakin. Tujuan dengan memakai kata penghubung agar atau supaya. Kelebihan dengan menggunakan kata penghubung malahan atau bahkan. Pengecualian dengan menggunakan kata penghubung, kecuali. Yang kedua, pengulangan kata atau frasa. Yang ketiga, penggunaan kata yang memiliki makna berbeda tetapi kata yang digantikan dan penggantinya harus menunjukkan pada acuan yang sama. Yang keempat, penggantian bentuk mengacu kepada kumpulan yang sama. Yang kelima, penggantian lain dalam wacana adalah penggantian melalui metafora. Yang keenam, pembentukan kohesi juga bisa dilakukan dengan hubungan leksikal. Pengertian piranti koherensi. Koherensi menurut ilmu linguistik merupakan kepaduan antar satuan lingual dalam teks atau tuturan. Koherensi juga berarti sebuah hubungan semantis antar kalimat atau antar bagian sebuah wacana, yang keberadaannya berfungsi untuk menciptakan kepaduan antar bagian dalam teks atau tuturan. Hubungan ini mencakup hubungan semantis antar kalimat, hubungan antara proposisi satu dengan proposisi lain, dan juga antar makna satu dengan makna yang lain. Jika sebuah teks atau tuturan tidak memiliki koherensi, maka hubungan semantik pragmatiknya pun menjadi tidak logis. Jenis koherensi. 1. Koherensi hubungan aditif. Jenis koherensi ini dapat ditilik melalui konjungsi koordinatif yang digunakan pada teks atau tuturan. Misalnya pada penggunaan kata dan, tetapi, atau juga makna yang sama pada kata tersebut. Yang kedua, koherensi hubungan kausal. Jenis koherensi ini dapat ditelusuri berdasarkan penggunaan konjungsi subordinatif seperti karena, meskipun, asalkan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, jadi pengembangan penulisan karya ilmiah yang memperhatikan kohesi dan koherensi maksudnya adalah menyusun antar bagian, antar paragraf,
antar kalimat dalam paragraf, serta antar bagian kalimat harus membentuk persenyawaan yang padu dan utuh. Unsur terbesar sampai unsur yang terkecil dari karya ilmiah ada keterkaitannya atau saling penghubungan secara padu atau gayut. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.